Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan algoritma genetik, mungkin secara lebih ringkas. Oke. Yang pertama bahwa algoritma genetik ini sebenarnya terinspirasi dari teori evolusi ya, walaupun teori evolusinya sudah gugur, sudah gagal, tapi dia terinspirasi dari hal tersebut. Dan diperkenalkan pertama kali oleh Holland pada tahun 1975. Di algoritma genetik ini dikenal nanti ada populasi yang merupakan gabungan dari individu-individu. Individu dalam hal ini adalah bisa disebut dengan kromosom. Dalam genetik dia adalah kromosom yang mewakili sifat dari suatu individu. Dan ini adalah solusi yang visible dari persoalannya. Jadi solusi yang layak dari persoalannya. Nah, ini di algoritma genetik kadang disebut dengan individu, kadang disebut dengan kromosom. Masing-masing individu nanti dibedakan dengan fungsi fitness. Fungsi fitness ini untuk mengukur kemampuan dari individu untuk bertahan pada generasi berikutnya. Jadi fitness itu kayak ya fit itu lah, kekuatan dia, kemampuan dia untuk bertahan di generasi yang berikutnya. Sehingga jika fitnessnya itu tinggi, maka dia adalah solusi yang baik. Kalau dia tertinggi berarti dia yang terbaik solusinya. Nah, kemudian berdasarkan nilai fitnessnya ini, maka induk akan dipilih untuk menghasilkan anak untuk generasi berikutnya, untuk generasi baru. Jadi seperti di genetika nanti ada induk. Nah, induk nanti akan melakukan proses sehingga didapatkan anak. Ingat bahwa induk adalah individu, maka dia adalah solusi. Jadi dari induk yang merupakan solusi, nanti dia akan menghasilkan solusi lagi atau penyelesaian lagi yang juga layak dalam hal ini. Oke? Jadi individu dengan fitness yang tinggi, dia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menghasilkan anak atau untuk menjadi induk, gitu ya. Kemudian bahwa generasi baru ini ukurannya nanti sama dengan generasi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya ada 10, maka ketika nanti ada proses untuk mendapatkan anak, maka anak dan induk nanti digabung lagi dan nanti dihasilkan sebanyak 10 lagi. Sisanya ya dibuang gitu ya. Memang ini kejamnya algoritma genetik, yaitu ada pembuangan dari individu atau solusi. Nah, anak ini merupakan kombinasi dari sifat dari kedua induknya, yaitu dari induk 1 dan induk 2 itu diproses crossover-nya seperti dalam genetika. Kemudian ada juga nanti mutasi, maka induk dia akan mutasi menjadi individu yang baru gitu ya. Ini kita akan melihat prosedur dari algoritma genetik yang sebenarnya sederhana, tapi memang nanti membutuhkan banyak proses ya. Nah, kita lihat, kita mulai, kemudian kita membangkitkan generasi awal. Nah, generasi awal ini adalah solusi-solusi awal yang kita bangkitkan secara random, secara acak. Jadi kita tidak merencanakan, tapi acak saja. Dan dia adalah solusi yang visible. Jadi kita settingnya sudah visible. Sebenarnya bisa juga tidak visible, tapi diberi penalti, tapi itu nanti menyulitkan. Jadi paling mudah memang generasi awal adalah generasi visible. Dan semua solusi adalah solusi yang visible, gitu ya. Nah, ini diambil dibangkitkan secara acak, dan dia merupakan solusi-solusi dari persoalan yang kita akan selesaikan. Itu adalah generasi awalnya. Oke. Setelah kita bangkitkan generasi awal, proses berikutnya adalah kita menghitung nilai fitness dari setiap individu. Nilai fitness ini tadi adalah yang tadi kemampuan dia untuk bertahan pada generasi berikutnya. Maka fitness bisa sama dengan fungsi tujuan kalau fungsi tujuannya itu memaksimalkan, karena fitness selalu memaksimalkan. Nah, kalau meminimalkan, nanti diproses lagi sehingga
fitnessnya akan beda dengan fungsi tujuannya. Oke, setelah kita hitung fitness dari setiap individu, kita berikutnya proses untuk mendapatkan generasi baru. Yang ini kita ulang-ulang sebanyak yang kita inginkan. Kalau kita ingin generasi 1000, maka generasi barunya adalah 1000. Kita ulang sebanyak 1000. Atau biasa di komputasi ini adalah iterasinya sebenarnya. Jadi kita ingin 100 generasi, berarti kita punya 100 iterasi. Nah, itu gambarannya. Kita lihat yang pertama adalah kita pilih induk berdasarkan fitnessnya. Jadi sebenarnya pemilihan induk ini di samping dengan fitness juga nanti ada itu laju crossover dan laju mutasi, yaitu proses yang ada di algoritma genetik, yaitu mutasi dan crossover. Jadi ada dua sebenarnya untuk memilih induk. Oke, setelah kita punya induk, maka kita akan melakukan proses reproduksi. Nah, dalam hal ini reproduksi adalah crossover dan mutasi. Karena di situ nanti dari induk yang merupakan solusi, kemudian dia dikombinasi dengan induk yang lainnya di proses crossover, maka kita punya solusi baru. Jadi sebenarnya dari solusi kita akan dapat solusi baru. Dan juga ketika mutasi dari solusi induk tadi yang solusi tadi, dia akan memunculkan atau menghasilkan populasi solusi baru juga, gitu ya. Jadi kalau crossover nanti ada 2 induk, kalau mutasi cuma 1 induk. Oke, setelah proses reproduksi kita akan mendapatkan anak. Maka anak tadi harus kita hitung juga nilai fitnessnya agar kita tahu sejauh mana anak yang kita hasilkan, gitu ya. Setelah anak sudah dihitung nilai fitnessnya, baru kita akan membentuk generasi baru. Generasi baru ini dibentuk dari induk dan anaknya. Membentuknya ada berbagai macam cara. Yang paling sederhana adalah diambil yang terbaik, sehingga nanti yang jelek akan dihilangkan. Ini adalah mungkin dianggap keburukan dari algoritma genetik, dia itu menghilangkan atau menyingkirkan solusi-solusi. Bisa solusi yang jelek, bisa juga solusi yang tidak terpilih. Oke. Setelah terbentuk generasi baru, ya kita akan memproses lagi sampai batas yang kita kehendaki. Jadi sebenarnya sederhana, yaitu dari induk kita akan dapat anak, kita akan membentuk generasi baru, kemudian dari generasi baru kita pilih induk lagi, kita proses mutasi dan crossover, kita punya dapat anak, dan anak membentuk generasi baru lagi. Seperti itu saja sebenarnya. Setelah batas yang kita kehendaki, ya pasti kita akan berhenti. Maka kita akan dapat populasi yang terakhir. Biasanya solusi terbaik ada di populasi yang terakhir itu. Oke, ini adalah gambaran sederhana dan ringkas dari algoritma genetik. Nanti di belakang akan ada lagi flowchart yang lebih detail untuk menggambarkan proses dari algoritma genetik. Oke. Nah, konsep di dalam algoritma genetik ini ada beberapa, yaitu salah satu adalah masalah operasinya. Jadi di operasi itu, operasi genetik yaitu crossover dan mutasi. Ini adalah operasi genetiknya. Ya, seperti kalau di crossover mungkin saudara masih ingat, bunga merah di crossover dengan bunga putih, hasilnya nanti ada yang merah, ada yang putih, ada yang merah muda. Gitu ya. Jadi crossover ini proses yang banyak terjadi, sering terjadi. Kalau mutasi itu jarang terjadi. Seperti kanker itu kan terjadi karena perubahan sifat dari sel ya, maka dia mutasi jadi kanker dan lainnya gitu ya. Oke. Kemudian operasi evolusi yaitu seleksinya. Seleksi untuk menjadi induk, seleksi untuk menjadi individu atau populasi baru atau generasi baru. Oke, nanti ada beberapa istilah yaitu gen atau bit. Ini satu bagian dari kromosom. Jadi individu digambarkan dengan kromosom dalam genetika karena sifat individu itu ada di dalam kromosom. Sehingga kromosom mewakili individu atau solusi dari persoalannya. Tapi solusinya dalam ini masih ada dalam bentuk kode yang tidak langsung kita peroleh solusinya. Jadi kita harus transformasi dulu menjadi solusi.
Oke, kemudian ada locus. Locus dalam ini adalah posisi dari gen. Posisi gen ini adalah locus adalah posisi gen. Oke, kemudian ada alela. Nah, alela ada nilai dari gen itu. Jadi ada gen atau bit atau bagian dari kromosom. Ada locus yaitu posisi gennya. Ada alela itu nilai dari gennya sendiri ya. Oke, dan ada population size atau pop size. Ini adalah jumlah kromosom yang terdapat pada suatu populasi. Jadi jumlahnya individu atau jumlah solusi yang ada di sana. Oke, berikutnya maksimal generasi. Maksimal generasi adalah banyak generasi atau iterasi maksimal yang kita inginkan. Nah, misalnya saja kita ingin membentuk 100 generasi, maka itu adalah maksimal generasi atau maksimal iterasinya. Oke, nah ini decoding adalah proses untuk merubah kode genetik menjadi solusi. Jadi kodenya bisa langsung solusinya, bisa juga bukan solusinya, dia cuma kode saja. Jadi nanti genetik akan bekerja dengan kode saja. Dia akan memproses dari kode yang nanti bisa diubah menjadi solusi, dia akan dihasilkan kode lagi yang atau anak tadi yang dia akan diubah menjadi solusi lagi, seperti itu. Kemudian encoding yaitu proses merubah solusi menjadi kode genetik. Jadi dari kode genetik ke solusi, dari solusi menjadi kode genetiknya. Berikutnya adalah perbedaan antara algoritma genetik dengan algoritma optimasi konvensional. Yang pertama adalah Oke, saya singkat saja algoritma genetik dengan GA ya. Oke, ada genetic algorithm. GA bekerja dengan kode dari himpunan solusi. Jadi dia dengan kode saja, tidak harus dengan solusi secara langsung, enggak. Dengan kode saja, sehingga dia bekerja dengan kode yang dia bisa nanti diperoleh kode berikutnya dengan proses mutasi maupun crossover. Jadi kode saja. Boleh nggak dia solusi langsung? Boleh, nggak ada masalah. Tapi biasanya dia dengan kode nanti kalau ingin mendapatkan solusinya ya kita transformasi dengan berbagai cara sehingga kita akan dapat solusinya yang kita kehendaki dari kode itu. Jadi dia bukan solusi secara langsung. Berbeda dengan optimasi konvensional itu dia bekerja dengan solusi secara langsung. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, GA mencari dari populasi solusi, bukan solusi tunggal. Jadi GA nanti bekerja dengan banyak solusi, dan solusi-solusi itu atau kromosom-kromosom itu tergabung dalam satu populasi. Oke, dalam satu populasi. Nah, populasinya nanti jumlahnya tergantung kita. Bisa 10, bisa 100, bisa 1000, terserah nanti. Oke. Kemudian GA ini menggunakan informasi biaya, jadi fitness tadi. Dia cuma menggunakan informasi itu untuk kebaikan dari solusinya, bukan turunan atau pengetahuan tambahan yang lain, bukan. Jadi dia cuma itu tadi, solusinya tadi, fitnessnya tadi. Itu sebagai ukuran untuk menentukan baik tidaknya suatu solusi. Oke. Kemudian GA menggunakan aturan transisi probabilistik, bukan deterministik. Jadi di sini nanti aturannya adalah probabilistik, yaitu banyak random di sana sebenarnya. Oke, adalah perbedaan dari GA dan algoritma yang konvensional. Nah, sekarang kita ke masalah pengkodian. Pengkodian itu merupakan representasi nilai sebuah solusi yang dinyatakan dalam suatu kromosom. Jadi nanti ya seperti kromosom itu dia cuma kode dari suatu individu. Nah, ini juga di sini, di G itu, kita juga nanti pakai pengkodean dari suatu solusi. Jadi dia pakai pengkodean saja. Nah, di sini, ini adalah, kalau masalah sesulit apapun, kita punya masalah yang sangat sulit. Tetapi, kita bisa membuat kodenya, kode dari solusi itu, maka dia akan menjadi masalah mudah untuk GA. Jadi G itu kalau kita intinya kalau ada masalah yang susah sekali tapi kita sudah bisa membuat kodenya, ya dia jadi mudah karena GA bekerja dengan kodenya.
Nah, kalau sebaliknya, kalau kita punya masalah yang mudah sekali sebenarnya. Tapi penggoda itu sangat susah atau kita nggak bisa, ya, dia nggak bisa bekerja. Jadi disitulah utamanya atau langkah pertama yang sangat uh, apa ya, sangat dibutuhkan GE untuk bisa melangkah selanjutnya ada membuat kode dari persoalannya. Memang paling mudah itu kita lihat saja kode yang sudah ada, nanti kita bisa kita pakai untuk persoalan kita. Kalau bisa ya sudah selesai gitu ya. Kalau nggak bisa ya itu harus kita cari. Oke. Nah ini gambarannya generic operation, nanti operasi genetik dengan kode, nanti ruang kode, nanti coding space. Jadi dengan kode saja dia bekerjanya. Dan ketika kita mengevaluasi atau menghitung fungsi tujuan dan kita seleksi memilih baik itu untuk populasi baru atau untuk induk, maka di situ kita punya solution space. Nah, kita harus menghitung solusinya atau menghitung berapa sih fungsi tujuannya itu ya, nilainya berapa. Kalau di sini nanti kita pakai fitness-nya. Kalau fitness pasti berkaitan dengan solusinya, bukan kodenya. Maka ada proses decoding yaitu dari coding space ke solution space. Kalau encoding nanti dari solution space ke coding space. Nanti dari kode-kode di genetik kita akan menyatakan dalam solusi di evaluasi dan selection-nya. Demikian juga sebaliknya. Nah, kita lihat pemetaan kromosom ke solusi bisa menjadi meliputi 3 kasus. Maksudnya, kromosom adalah kode. Nah, kita bawa dia ke solusinya. Ini ada 3 kasus yang ini sangat penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pemetaan adalah satu-satu. Maksudnya, satu kromosom dia akan dapat satu solusi saja. Maka ini adalah kode yang bagus ini ya. Oke. Yang kedua, banyak kromosom tapi dia bisa menyatakan satu solusi. Jadi ada beberapa kodenya berbeda tapi dia adalah satu solusi. Dan ini juga nggak ada masalah. Tetap oke, bisa dijalankan uji dan bukan masalah utama. Bukan masalah yang penting. Dua-duanya bisa. Yang ketiga ini adalah persoalannya di sini yang ketiga. Ketika satu kode itu bisa membentuk banyak solusi. Maka ini yang susah. Nah, kenapa ini persoalan? Karena misalkan saja satu kode menjadi 2 solusi misalkan saja, maka kita mungkin susah membandingkan antara kromosom satu dengan kromosom yang lain. Lebih baik mana antara kromosom ini dan kromosom yang lainnya itu. Kenapa? Karena dia punya 2 solusi yang mungkin nilai tujuannya berbeda. Kalau sama sih nggak ada masalah. Seperti yang di satu itu ya, di 2 itu dia banyak kode tapi satu solusi atau satu nilai fungsi tujuan itu nggak ada masalah. Tapi kalau yang di 3 ini enggak, jadi kode yang satu dari banyak solusi, maka ini susah membandingkan antara kromosom satu dengan kromosom yang lain, mana yang lebih baik. Nah ini yang susah. Maka kode ini tidak bisa digunakan dalam GE dalam hal ini, karena akan menyulitkan kita untuk membandingkan mana yang terbaik gitu ya. Nah, misalkan kalau multi objektif bagaimana? Ya nanti dijadikan satu objektif, jadi bisa diboboti dan seterusnya. Nah, kita lihat pengujian biner kayak apa? Nah, seperti ini pengujian biner itu 0 dan 1 saja. Ini pengujian yang paling mudah ini, tetapi ini juga tergantung dari persoalannya. Tidak semua persoalan bisa benar tidak. Dan demikian juga untuk kromosom dan mutasinya, kadang juga nggak bisa diterapkan untuk kode yang biner ini. Jadi tergantung dari persoalannya juga operasinya dalam algoritma itu nanti. Kode permutasi bisa seperti ini, bisa 98 dan seterusnya itu, bisa juga ABC, bisa juga terserah nanti ya. Dan dia berbeda-beda itu ya. Kode nilai, nah ini kode nilai. Yang Anda lihat di situ, kode nilai bisa nilai desimal. Dan juga ADFF, ini ada beberapa yang sama. Kalau yang di permutasi dia jelas berbeda semuanya. Kalau dinilai bisa A, bisa double F dan seterusnya. Dan juga yang C itu ada balik, maju, mundur itu. Ini biasanya
di komen ya, bisa jadi gerakan dari robot bisa juga di maju mundur dan seterusnya. Nah, ini adalah operasi evolusi, yaitu seleksi memilih induk. Dalam hal ini biasanya kita pilih calon induknya dulu. Kemudian berdasarkan dengan laju crossfade dan mutasi, kita akan dapat induknya. Oke. Ada beberapa seleksi. Yang pertama adalah roda roulette. Gambarnya ada roda roulette, kemudian itu ada luasan-luasan. Luasan-luasan itu menyatakan fitnessnya semakin luas, berarti fitness semakin tinggi. Itu semakin sempit, berarti fitness semakin kecil. Dan elitism, ini elitism berarti ada yang elit, kaum elit dalam hal ini ada yang terbaik itu langsung tidak ikut proses, tapi dia masuk ke populasi berikutnya. Sisanya ya ikut proses biasa, seperti itu. Dan turnamen, seperti turnamen itu ada beberapa kelompok dan per kelompok nanti ditandingkan, nanti yang menang tidak ada lagi gitu ya. Jadi nanti akan muncul beberapa yang terpilih menjadi calon induknya. Dan ranking itu di ranking yaitu karena biasanya karena ada individu yang sangat besar luasannya sehingga dia menguasai dari luasan di roda roulette itu, sehingga dia akan terpilih terus. Untuk menghindari itu maka di ranking, dari ranking 1 sampai dengan 4 misalkan, yang tertinggi dia punya luas yang mungkin nggak terlalu luas dibanding dengan yang lainnya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Kalau steady state ini itu berarti sangat berbeda dengan yang lainnya. Jadi dia langsung memilih induk di crossover, langsung dia menggantikan. Itu sederhananya seperti itu. Ini adalah proses roda roulette, yaitu yang pertama menghitungnya fitness setiap kromosom. Nanti kita notasikan dengan FI gitu ya, untuk kromosom I. Kemudian kita hitung total nilai fitnessnya dari semua kromosom dalam satu populasi yang dinyatakan dengan F. Jadi setiap kromosom punya fitness, kemudian kita jumlahkan fitnessnya tadi, jadi kita punya F. Kemudian dari situ kita hitung peluang terpilihnya dari individu dengan PI ini, yaitu FI dibagi dengan F. Jadi fitness individu dibagi dengan total fitnessnya, maka kita punya peluang terpilihnya dari kromosom I. Ini ya, jadi nanti kita punya roda roulette, kemudian kita punya probabilitas terpilihnya kromosom ini. Nah, bagaimana nanti membuat luasan-luasan di sana? Nah, kita lihat di sini selanjutnya itu. Setelah kita punya peluang terpilih dari suatu kromosom, nah kita menghitung peluang kumulatifnya setiap kromosom. Jadi setiap individu punya peluang terpilih, kemudian setiap individu nanti agar dia punya luasan, maka kita akan menghitung peluang kumulatifnya. Tujuannya adalah bahwa peluang kumulatif ini membatasi individunya luasan dari individu. Jadi nanti di roda roulette nanti setiap individu dia punya luasan. Nah, luasan nanti itu menggambarkan probabilitas terpilihnya. Semakin besar probabilitasnya, semakin luas. Nah, luasnya itu pasti ada batasannya. Nah, pembatasnya adalah peluang kumulatifnya dari kromosom itu. Yaitu HI adalah jumlah dari PJ dari setiap individu. Di individu pertama adalah dari 0 sampai P1. Individu kedua berarti dari P1 sampai P1 plus 1 gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah punya peluang kumulatifnya, berarti kita punya garis-garisnya atau batas-batasnya dari luasannya, atau biasanya kita sebut apa? Tembereng ya, di luasan dari bagian dari lingkaran. Kemudian kita bagikan dan bilangan real secara acak pada interval 0,1. Nanti kita notasikan dengan R. Nanti kita akan random bilangan acak untuk menentukan kira-kira individu mana yang terpilih menjadi calon induk gitu ya. Nah, di sini adalah ada batasannya, Anda lihat.
ketika R kurang dari sama dengan Hi1, maka kromosom yang pertama, yang nomor 1 itu terpilih. Kalau ini yang lainnya adalah ketika R itu kurang, dia lebih dari Hi-1 dan dia kurang dari atau sama dengan Hi, maka R individu atau kromosom ke I itu terpilih menjadi calon induk. Itu ya. Jadi ini adalah batasannya, ada Hi I dan Hi-1, yaitu yang tadi sudah kita itu adalah peluang kumulatifnya. Untuk mempermudah, bisa kita lihat, ini adalah gambarannya. Anda lihat di situ bahwa kromosom 1 itu luasannya dari garis yang saya lingkari dengan warna merah sampai dengan kuning. Jadi itu adalah luasan milik kromosom 1. Dengan kromosom 2 itu dari warna yang saya lingkari hijau sampai sebelum batas kuning tadi, itu sebelumnya, jadi nggak ikut batas kuningnya. Dari yang batas yang hijau itu sampai yang setelah kuning. Dan kromosom yang ketiga itu yang biru itu, batas biru sampai yang setelah batas hijau. Dan kromosom terakhir itu dari batas merah sampai dengan sebelum biru itu adalah luasan-luasan untuk masing-masing kromosom. Jadi nanti kita akan ya random tadi, random pilihan R antara 0 dan 1 itu sebenarnya cuma dia dari yang titik awal itu 0 dan juga ada 1 di situ. Sehingga tapi kalau dia bernilai 0 pasti miliknya kromosom 1. Tapi kalau dia bernilai 1 pasti miliknya kromosom yang ke-4 gitu ya. Jadi walaupun titiknya sama tapi makna berbeda karena di sini kita nggak pakai sebenarnya gambar itu direalisasikan dalam bentuk R tadi, real tadi. Pasti 0 dan 1 pasti tidak sama. Tetapi dalam hal ini ketika kita pakai R, itu 0 dan 1 tidak ketemu. Oh, di gambar dia ketemu. Itu aja. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Itu luasan-luasan yang dimiliki oleh masing-masing kromosom. Oke. Ini adalah elitism. Nah, pemilihan populasi baru menggunakan roda roulette. Di pemilihan populasi barunya dia menggunakan roda roulette. Kalau yang lain kadang cuma diurutkan, kemudian diambil yang terbaik, jumlah ukuran populasi, yang lainnya dibuang. Kalau yang ini enggak. Untuk memilih kekurangan dari populasi baru, dia gunakan roda roulette. Dan sangat berbeda. Nah, di sini kromosom yang terbaik itu akan dimasukkan pada populasi baru langsung. Misalnya ada 10, kita ambil satu yang terbaik, masuk ke populasi baru tanpa proses apa-apa. Yang 9 nanti, ya, dia ikut proses biasa. Ada anak, menghasilkan anak gabung dan induk, kemudian anak dan induk nanti dipilih dengan roda roulette yang di atas tadi. Nah, dipilih dengan roda roulette untuk melengkapi yang satu tadi, kan dulunya 10, sudah ada 1 tinggal 9, seperti itu. Oke, ini adalah dan turnamen. Nah, turnamen ini biasanya kita hitung fitnessnya dulu, lihat kromosom, dapat nanti kita akan menentukan ukuran turnamen, dinotasikan dengan N. Maksudnya bahwa kita ambil misalkan ukuran turnamen N-nya itu 3, maka kita ambil 3. Mana yang terbaik itu menjadi calon induk. Kemudian kita ambil 3 lagi. Mana yang terbaik calon induk, jadi tanpa pengembalian. Dan ini kita lakukan sejumlah pop size-nya. Maka kita punya calon induk sebanyak pop size-nya. Dan berikutnya baru dilakukan proses pemilihan induk dengan menggunakan PC dan PM-nya. Ini ya. Diambil secara acak gitu kan. Tanpa pengembalian. Dari 3, misalkan N-nya berapa, gitu. Kemudian diambil yang otomatis, diambil yang fitnessnya terbesar dalam hal ini. Sehingga kromosom yang fitnessnya terkecil pasti nggak pernah terpilih jadi calon induk. Oke. Kemudian rank, nah, ini ada meranking. Nah, biasanya karena ada perbedaan nilai fitness yang sangat besar, jadi kalau dibuat roda roulette pasti dia memenuhi luasan di sana.
Nah, kita ranking individu tersebut atau kromosom tersebut. Kemudian kita hitung fitness-nya berdasarkan ranking tersebut. Kemudian berikutnya seperti roda maksudnya. Jadi yang individu yang tadi sangat luasnya sangat lebar sekali, maka dia akan disempitkan, dibuat menjadi lebih kecil. Sehingga setiap individu punya luasan yang walaupun tidak sama tapi ya hampir sama, tidak terlalu jauh berbeda. Nah, bisa dilihat ini adalah gambarannya. Anda lihat di situ bahwa kromosom 1 itu luasannya dari garis yang saling lingkari dengan warna merah sampai dengan kuning. Jadi itu luasan milik kromosom 1. Dengan kromosom 2 itu dari warna yang saling kartu hijau sampai sebelum batas kuning tadi itu sebelumnya, dia nggak ikut batas kuningnya. Dari yang batas yang hijau itu sampai yang setelah kuning. Dan kromosom yang ketiga itu yang biru itu batas biru sampai yang setelah batas hijau. Dan kromosom terakhir itu dari batas merah sampai dengan sebelum biru itu adalah luasan-luasan untuk masing-masing kromosom. Jadi nanti kita akan yang random tadi, random pilihan R antara 0 dan 1 itu sebenarnya cuma dia dari yang titik awal itu 0 dan juga ada 1 di situ. Sehingga tapi kalau dia bernilai 0 pasti miliknya kromosom 1. Tapi kalau dia bernilai 1 pasti miliknya kromosom yang ke-4 gitu ya. Jadi walaupun titiknya sama tapi makna berbeda karena di sini kita kemudian steady state. Nah, steady state ini sangat berbeda dengan yang lain. Nah, jadi dia tidak ada metode khusus untuk memilih induk dalam hal ini. Jadi dia adalah ide utamanya bahwa sebagian kromosom itu bertahan dalam generasi. Jadi artinya steady state itu dia steady, dia itu mapan, gitu ya. Jadi dia bertahan dalam tempatnya sebagian besar. Nah di sini G-nya baca dengan cara ini. Di setiap generasi dipilih beberapa kromosom yang bagus, yang beratnya tinggi. Untuk menjadi induk, nah, kemudian dia akan di transfer dan dimutasi. Gitu. Dan kalau yang jelek dia akan kita buang. Maka nanti anak-anak hasil dari crossover akan menggantikan dari individu yang sudah kita buang tadi yang bentuknya jelek. Nah, seperti itu. Jadi sangat berbeda dengan yang lain. Dan operasi genetika, ini ada crossover, ada juga mutasi. Nah, ini crossover gambarnya seperti ini crossover. Di dua individu nanti kita akan meng-crossover dua individu, maka hasilnya juga akan muncul dua anak. Gitu ya. Nah, misalnya saja di satu crossover dua individu hasilnya adalah satu, misalnya induk satu, induk dua di crossover dapat anak satu, maka nanti kita tukar posisinya. Jadi induk 2 buat induk 1 kita crossover akan dapat anak yang kedua. Jadi anaknya selalu sejumlah dengan induknya yaitu 2. Nah nanti di crossover ini diharapkan bahwa anak itu mewakili sifat dari induknya. Artinya ya kalau bisa ya anaknya semakin bagus seperti itu. Crossover ini tergantung dengan kode yang digunakan. Jadi belum tentu crossover A bisa digunakan untuk kode B, belum tentu. Nanti tidak selalu crossover bisa digunakan untuk semua kode genetik. Oke. Dan ada probabilitas crossover atau bisa disebut dengan laju crossover, yaitu kemungkinan banyak keturunan yang dihasilkan dari proses crossover pada setiap generasi terhadap ukuran populasinya. Dan juga seperti ini, ada 100 individu misalnya dalam satu populasi, saya ingin anaknya ada 80, maka PC-nya adalah 80%. Tapi PC ini tidak bermakna pasti ada anak 80, enggak. Karena apa? Nanti ini ada probabilitas. Kita berharap 80, tapi bisa terjadi anaknya enggak sampai sebanyak itu. Tergantung dari induk yang nanti terpilih. Kemudian mutasi ini kalau crossover itu banyak terjadi crossover, sedangkan mutasi itu sedikit terjadi mutasi. Nah, mutasi adalah proses perubahan sebagian sifat individu sehingga menghasilkan struktur genetik yang baru. Jadi satu individu dan menghasilkan satu individu yang lainnya gitu.
Dan nanti ada laju mutasi atau progres mutasi, yaitu kemungkinan banyak individu pada populasi yang akan dihasilkan pada proses mutasi. Nah, sebenarnya ada definisi lain, tapi saya lebih sering menggunakan definisi yang mungkin lebih mudah untuk dipakai ketika ukuran populasinya sangat besar. Gitu ya. Oke. Ini crossover, ini beberapa crossover yang mungkin bisa kita pakai. Yaitu pertama adalah crossover one cut point crossover atau one point crossover, yaitu crossover di satu titik potong atau satu titik. Jadi nanti perubahannya di satu titik saja. Jadi individu atau kromosom akan dipotong di satu titik dan dipertukarkan. Gitu. Nanti gambarnya ada di slide berikutnya. Ada dua two cut point crossover, berarti ada dua posisi untuk memotongnya dan dipertukarkan dengan individu yang lainnya. Dan juga nanti multi cut crossover, nanti ada banyak. Gitu ya. Dan ada cycle crossover, kita buat cycle-nya, nanti kita akan memakai cycle itu yang dipakai sebagai dasar untuk membuat atau menghasilkan anak. Ada juga partial map crossover, nanti ada pemetaan sebagian, nanti kita ambil sebagian dan kita petakan untuk nanti dipakai untuk saling menggantikan gitu ya. Oke. Berikutnya order crossover, nanti urutannya nanti kita akan anak kita ambil nanti sesuai dengan induknya sebagian yang kita pilih, dan dari induk berikutnya dimasukkan secara urutannya gitu ya. Tadi ada position based crossover. Nah, kita lihat di slide berikutnya ada order based crossover, kemudian ada structure exchange crossover, dan ada uniform crossover. Yang banyak dipakai itu yang paling mudah ketika kodenya 01 binar adalah one cut point crossover atau one point crossover, two cut point crossover, dan uniform biasanya dipakai. Yang lainnya itu agak susah dipakai atau mungkin nggak bisa dipakai untuk kode yang dia biner. Oke. Dan berikut ini gambarnya seperti ini, itu induk 1, kemudian induk 2, kemudian kita buat siklenya 1 ke 5, kemudian 5 ke 2, kemudian 2 ke 4, kemudian 4 ke 9. Itu adalah siklenya, maka dia adalah 1, 2, 4, 5, 9. Ingat di bagian kanan atas, maka angka yang ada di induk 1, 1, 2, 4, 5, 9 itu masuk di calon anak yang pertama. Kemudian di induk yang kedua, angka-angka itu dihilangkan, maka sisanya adalah 6, 3, 7, 8. Maka itu akan masuk di calon anak yang pertama tadi untuk ngisi yang kosong-kosong tadi. Sehingga dia punya anak satu punya gen seperti itu. Kemudian kan ketika induk 1, induk 2, induk 1 di atas, induk 2 di bawah, maka kita dapat satu anak saja. Karena di dalam crossover itu ada 2 anak, maka kita pindah posisi, induk 2 di atas, induk 1 di bawah. Maka siklenya ada 5 ke 1, 1 ke 9, 9 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 5. Siklenya ada 5, 1, 9, 4, 2, 5. Itu siklenya. Sehingga di induk 2 yang 5, 4 itu, dia akan masuk ke anak yang calon anak 2. Itu ya. Kemudian angkanya itu yang di induk 1 dihilangkan, maka sisanya ada 3, 6, 7, 8 itu masuk di anak yang kedua, maka calon anak yang kedua, sehingga kita punya anak kedua bentuknya adalah seperti itu, yaitu 5, 4, 3 dan seterusnya. Oke, itu adalah cycle crossover. Tadi kita buat cycle-nya. Berikutnya adalah PMX, partial mapped crossover. Jadi pemetaan sebagian crossover, pemetaan sebagian. Jadi kita memilih dua lokus secara acak dari untaian.
Nanti logus yang kita pilih 2 logus, 2 posisi, maka akan terbentuk subuntayan. Nah, subuntayan ini itu kan ada induk 1 dan induk 2, maka kita punya bagian mapping atau pemetaan tadi. Kemudian menukar 2 subuntayan di antara induk untuk menghasilkan calon anak. Jadi subuntayan nanti kita pertukarkan. Ya, jadi kita akan punya calon anak 1 dan calon anak 2. Kemudian kan pasti ada terjadi double angka di sana. Kemudian kalau kan pemetaan tadi kita pakai untuk merubah angka-angka yang double tadi. Maka kita punya individu yang solusi yang visible. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini ilustrasi dari pemetaan crossword pemetaan sebagian. Nah, kita lihat di situ. Kita memilih pemetaan bagiannya adalah di posisi yang ketiga sampai dengan yang ke-6 itu ya. Oke, 3, 4, 5, 6 dan 6, 9, 2, 1. Di situ pemetaannya 36, kemudian 61 gitu ya. 36, 61. Jadi di atas itu 2, 36, 61 berarti kita punya siklon. Kita punya elemen yang sama itu 6, sehingga 6 nya nggak ditukar, tapi Anda lihat 36, 61, maka 3 dengan 1 kaitannya gitu ya, sehingga kita punya 1 dengan 3 dipertukarkan, dan di situ 4 dengan 9, kemudian 5 dengan 2, itu adalah pemetaan yang kita peroleh. Kemudian calon anak yang pertama itu dikopi dari induk yang kedua yang kita pilih tadi bagiannya. Kemudian calon anak yang kedua itu dipilih dari induk yang pertama, itu yang pemetaan bagiannya tadi itu ya. Kemudian calon anak 1 kan kalau dipertukarkan berarti kan ada yang double nilainya. Oke, karena namanya sama, maka kita akan ubah menggunakan pemetaan tadi. Oke, calon anak 1 itu adalah 1. Ada 1, kita lihat langsung pemetaannya bisa, kita lihat di dalamnya yang tadi juga bisa, tapi langsung ke pemetaannya 1, kita lihat di pemetaannya 1 ditukar dengan 3, maka 1 langsung jadi 3. Dan 2, di calon anak yang pertama itu ditukar dengan 5, maka dia jadi 5. 6, 9, 21 kan tetap tadi kan. Nah, kemudian 7 nggak ada di pemetaan, 8 nggak ada di pemetaan, dan 9 kita ubah dengan 4, sehingga kita punya anak 1 adalah 35, 6, 9, 21, 7, 8, 4 gitu ya. Anak yang kedua juga sama, 3, 4, 5, 6 dari induk yang pertama. Nah, sisanya kita lihat kalau kita langsung kita masukkan, maka 5, 4, 7, 8, 3 itu yang sisanya itu ya, dari induk yang kedua yang ada di situ. Maka 5 akan kita tukar dengan 2, 4 dengan 9, kemudian nanti 3 dengan 1, sehingga kita punya 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 1. Nanti pemetaannya adalah dari pemetaan bagian tadi, yaitu 36, 61, dan 49, 52. Oke, berikutnya order crossover. Order crossover ini memilih subuntayan. Tadi kita pilih subuntayan. Jadi ya kalau tekniknya sih ya pilih dua posisi, 2 lokus, dan kita akan dapat subuntayan gitu ya. Oke, kita pilih subuntayan secara acak tentunya dari satu induk induk yang pertama. Kemudian membentuk calon anak dengan mengcopy subuntayan tersebut pada posisi yang bersesuaian. Jadi subuntayan yang terlihat tadi langsung dikopikan ke anak. Oke. Kemudian hapuskan pada induk yang kedua. Nah, induk yang kedua yang sama dengan gen pada subuntayan yang sama nilainya itu kita buang, sehingga sisanya adalah yang tidak sama. Nah, barisan gen yang terdiri dari gen yang dibutuhkan nanti sisanya adalah itu yang dibutuhkan untuk
calon anak yang tadi sudah didapatkan dari induk yang pertama. Hingga kalau kita masukkan nanti kita akan dapat anak. Letakkan gen tersebut dalam lokus kosong pada calon anak dari kiri ke kanan sesuai dengan urutan untuk menghasilkan anak. Jadi gambaran seperti itu. Jadi kita ambil subuntaian dari satu induk untuk copy ke anak sesuai dengan tempatnya. Nah, pasti masih ada tempat kosong karena diambil sebagian saja subuntaian. Kemudian induk yang berikutnya itu yang sama dengan subuntaian tadi dihapus, sehingga sisanya adalah nanti masuk di anak yang masih kosong tadi tempatnya. Nah, nanti masuk sesuai dengan urutannya dari kiri ke kanan. Induk 1 kita ambil subuntainya adalah 3, 4, 5, 6. Maka 3, 4, 5, 6 masuk ke anak 1 sesuai dengan tempatnya. Kemudian di induk yang kedua yang saya beri warna merah itu nanti dibuang. Maka sisanya adalah 7, 9, 1, 2, 8. Maka sisanya itu akan masuk ke anak sesuai dengan urutannya. Yang kita punya anak 1 seperti itu. Jadi Anda lihat di situ ketika induk 1 di atas, induk 1 di bawah, kita punya satu anak. Kita tukar posisi. Induk 2-nya di atas, induk 1-nya di bawah, maka kita juga punya anak berikutnya. Tapi random lagi. Jadi kita random lagi subuntaiannya. Gitu ya. Tidak terus sama dengan di atasnya, enggak, tapi kita random subuntaiannya. Sehingga kita punya anak laki yang berbeda. Oke, itu gambarannya. Ini berikutnya adalah PBX, Position Based Crossover. Kita memilih himpunan lokus dari satu induk secara acak. Nah, kalau tadi itu subuntaian yang kita pilih dia jadi satu, itu menyatu. Jadi cuma kita pilih dua lokus, kita akan dapat subuntaian. Tapi kalau ini tidak, lihat di situ pilih himpunan lokus, berarti artinya apa? Kita memilih satu-satu. Misalnya ada 3 maka atau 5, maka kita pilih 5 secara acak lokus-lokusnya itu. Himpunan lokus, jadi lokusnya tidak berurutan langsung, tapi dia bisa loncat-loncat dari satu individu. Jadi kalau tadinya subuntaian, yang ini adalah lokus-lokus, himpunan lokus. Kemudian membentuk calon anak dengan mengcopy gen pada lokus tersebut pada lokus calon anak yang bersesuaian. Jadi yang dipilih tadi masuk ke anak. Oke. Kemudian dari induk yang kedua nanti yang sama dengan nilainya yang ada di lokus itu yang masuk ke anak dihilangkan. Nah, nanti seperti yang tadi sebelumnya, maka dengan order crossover, maka tempat kosong diisi oleh barisan gen pada induk yang kedua. Ya, kita akan punya anak. Urutannya sama, yaitu dari kiri ke kanan. Ini, nah Anda lihat di situ, yang merah adalah 2, 5, 6, dan 9. Nah, itu masuk ke anak 1. Sehingga beliaunya kosong. Kemudian induk 2 itu yang 2, 5, 6, 9 itu hilang semua. Kemudian sisanya adalah 4, 3, 1, 7, 8 itu masuk ke anak 1 dengan urutan seperti itu. Nah, kita punya anak 1. Ketika itu dapat satu anak, berikutnya dengan mengubah posisi induk 2 di atas, induk 1 di bawah, kita punya anak berikutnya dengan cara yang sama. Tetapi ingat, tetap kita random lagi. Berikutnya OBX, Order Based Crossover. Nah, kita lihat. Ini memilih himpunan lokus dari satu induk secara acak. Himpunan lokus dari satu induk. Kemudian, gen pada induk yang kedua, yang sama dengan gen pada lokus yang terpilih, hapus tadi. Yang sama dengan induk yang tadi, yang lokus-lokus himpunan lokus tadi, di induk yang kedua itu dihapus, yang sama. Di induk pertama kepilih itu, induk yang kedua, yang angkanya itu dihapus dari induk yang kedua. Kemudian membentuk calon anak dengan mengcopy gen di induk kedua. Dari sini, yang tadi induk pertama, kalau order crossover tadi, induk pertama yang masuk ke anak. Yang ini enggak. Induk yang kedua, gen di induk yang kedua itu yang masuk ke anaknya. Oke, jadi perbedaannya di situ. Kemudian, letak gen pada lokus yang terpilih pada 1 di lokus kosong pada calon anak. Dari kiri ke kanan sesuai dengan urutan untuk menghasilkan anak. Jadi
tadi yang anak tadi kan yang tetap tadi adalah dari induk yang kedua, gitu ya. Yaitu sisa gennya yang tetap. Yang masih kosong itu dimasuki dari yang tadi di induk yang pertama tadi yang sudah kepilih. Ya, Anda lihat, induk pertama itu terpilih 2, 5, 6, 9. Kemudian di induk kedua 2, 5, 6, 9 itu dihapus. Itu yang hijau itu dihapus. Maka sisanya itu dikopi ke anak. Itu 4, 3, 1, 7, dan 8. Nah, dapat itu, maka nanti anak nanti akan ada tempat kosong, ada lokus kosong, nah itu diisi oleh yang pilih di induk yang pertama tadi, sesuai dengan urutannya. 2, 5, 6, dan 9. Maka kita dapat anak yang pertama. Anak kedua itu kita lakukan dengan menaruh induk 2 di atas, induk 1 di bawah. Kita akan punya anak yang kedua. Jadi ini berbeda dengan order. Nah, ini adalah order base. Oke, struktur Ising kita lihat memilih subundian pada induk yang pertama secara acak. Nanti dari induk pertama dipilih subundian. Kalau yang tadi itu kan sama acak induk yang pertama, ya, sama dengan yang tadi. Tapi ini kan dia dikopikan. Tapi kita lihat yang di sini. Menentukan subundian pada induk yang kedua yang gennya sama dengan subundian yang terpilih pada induk yang satu. Jadi ketika pertama kita subundian pada induk yang pertama, nah kita cari padanannya di induk yang kedua. Ada nggak yang sama dengan itu isinya, isi gennya? Kalau ada, ya kita tukarkan. Kalau nggak ada, kita cari terus. Gitu ya. Jadi menukarkan subundian pada kedua induk tadi kita tukarkan, ya kita akan dapatkan. Ini gambarannya. Induk 1 kita pilih 4, 5, 6, 7. Dan kita cari di induk yang kedua, karena kita dapat padanya ada 5, 6, 4, 7. Maka kita tukarkan saja itu, kita punya anak 1 dan anak 2. Memang resor ini agak susah. Biasanya kita ambil dari, katakanlah ada 4 anggota di subundian itu, kita ambil itu secara kan sebenarnya berarti secara acak kan, nanti 4 kompon 4 titik, secara acak 4 logus gitu kan. Dan kita coba ternyata nggak ada yang salah semua, maka kita turunkan menjadi 3 logus gitu ya, dan seterusnya sampai nanti tinggal 2 logus saja, seperti itu. Uniform crossover, nah kita lihat di sini, ini cenderung lebih mudah sebenarnya. Kita lihat memilih bilangan 0 atau 1 secara acak untuk setiap logus. Nah, di setiap logus kita pilih 0 apa 1. Ya. Apabila satu logus didapatkan bilangan acak 1, maka gen pada logus tersebut saling dipertukarkan di antara kedua induk untuk mendapatkan anak. Kalau 1. Anda lihat di situ. Induk 1 adalah ini kalau bentuknya adalah linear, bisa seperti itu ya. Induk 1 itu induk 1, induk 2 yang bawah itu, yang kemudian ketika acak kan 0, maka nanti kita punya 0 kan, maka anak 1 adalah dia diambil dari induk yang kedua. Jadi, ketika 0, anak 1 dia dapat dari induk yang kedua, anak 2 dari induk yang pertama. Kemudian kita bernilai 1, maka anak 1 dari induk yang 1 juga, anak 2 dari induk yang 2 juga. Artinya kalau yang 1 pasti anak 1 dari induk yang 1, anak 2 dari induk yang kedua. Kalau dia 0, maka anak 1 dari induk yang kedua, anak 2 dari induk yang 1. Maka kita punya 2 anak. Itu adalah crossover uniform. Sederhana, ya ini lebih sederhana sebenarnya. Dan mutasi, ada beberapa mutasi yang saya jelaskan nanti, yaitu inversi, inverse, kemudian insersi, insert, masukkan, dan displacement, dipindahkan, kemudian reciprocal Ising, saling dipindahkan, dan heuristik. Ini inversion mutation, berarti memilih 2 logus secara acak. Nah, ini maksudnya adalah untuk membentuk subundian, kemudian membalik urutan gen pada subundian tersebut. Tadi kita balik urutannya saja. Ini kita lihat. Saya dapat posisi ketiga dan keenam, saya punya subundian itu, maka saya putar menjadi 6, 5, 4, dan 3. Nah, itu adalah inverse
insert. Insert ini sederhana juga, memilih satu gen saja secara acak, kemudian menyisipkan gen tersebut pada lokus yang diberi secara acak. Nah, ini sederhana juga, ambil satu secara acak, taruh di satu tempat secara acak juga, seperti itu ya. Kita dapat 6, maka 6 nanti ditaruh di lokasi yang ke 3 atau 2 terserah itu ya, cara menyebutnya terserah. Displacement mutation, nah ini memilih subuntian, ini subuntian secara acak, kemudian menyisihkan subuntian tersebut pada lokus yang dipilih secara acak. Jadi kalau tadi pilih satu lokus dan ditaruh secara acak di tempat yang lain, di lokus yang lain. Yang ini bukan lokus tapi subuntian, ya, bedanya cuma di situ saja. 3, 4, 5, 6 dan dia masuk ke lokus yang kelima. Oke. Dan operasi genetika ini ada crossover, ada juga mutasi. Nah, ini crossover gambarnya seperti ini, crossover dipakai. Heuristic mutation ini yang lumayan susah, artinya akan banyak kemungkinan dan banyak perhitungan. Kita lihat. Pilih n gen secara acak, nah, ada 3 gen saja. Maka kita punya 3 gen secara acak, kemudian kita buat persekitaran dan membuat semua permutasi yang mungkin dari gen yang terpilih. Jadi kita membuatnya kemungkinan dari 3 itu kita pilih permutasi, kita pilih, maka akan banyak. Kemudian kita hitung semuanya, kita hitung fungsi tujuannya dari semua anak tadi, dan kita pilih yang terbaik. Nah, ini yang susah. Artinya Anda harus ngitung. Nah, di situ kita pilih dapat lokus ketiga 6 dan 8. Nah, kita tukarkan. Anak yang berikutnya adalah 6 dan 8. Ya. Juga adalah 3 dan tadi kombinasinya itu ya. 8 di depan, gitu ya, 3 di belakang dan seterusnya. Maka saya punya 7 kombinasi, 6 kombinasi sebenarnya. Dari 6 ini, maka saya pilih yang terbaik karena yang satu adalah induknya, yang lain adalah hasil kombinasinya. Maka saya punya, nanti saya pilih yang terbaik yaitu anak kombinasi yang kedua, yang mana individunya. Maka dia menjadi anak karena dia adalah yang terbaik. Mutasi horizontal. Berikutnya kita lihat secara ringkas, tapi ini lebih detail sebenarnya daripada yang sebelumnya di depan, gitu ya. Jadi algoritma genetik ada 3 seperti flowchart di sini ya. Yang pertama adalah start, gitu ya, awal. Kemudian berikutnya adalah pertama adalah populasi awal, artinya kita mengenerate populasi secara random. Jadi langkah satu, langkah kedua adalah evaluasi, nanti ada penjelasan di slide berikutnya, dan seleksi, dan yang keempat crossover, berikutnya mutasi. Jadi di sini crossover dan mutasi ini sebenarnya dikerjakan bisa bersamaan ya, karena induk di crossover dan induk di mutasi itu saling independen, tidak ada kaitan, tidak memengaruhi, biasanya seperti itu. Nah, bisa ada juga yang lainnya, di yang lain bisa saja dari crossover akan dimutasi. Kalau di sini enggak, kita pakai induknya kita pilih independen. Kemudian kan nama adalah anak-anaknya hasil menggabungkan anak itu. Yang ketujuh evaluasi, yang kedelapan populasi baru, kemudian yang kesembilan adalah checking atau stopping conditionnya, dicek. Oke, kita lihat yang pertama. Nah, langkah adalah populasi awal, dia adalah membangkitkan populasi awal. Nah, ini membangkitkan ini adalah se-random sebanyak ukuran populasi atau pop size-nya itu ya. Sebanyak itu yang kita random. Nah, langkah kedua, evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah menghitung bobot atau nilai dari fungsi tujuan dari semua kromosom yang ada. Jadi menghitung nilai fungsi tujuan semua kromosom sesuai dengan permasalahan yang kita selesaikan. Jadi ini kita kembali ke persoalannya sebenarnya di evaluasi itu. Kita hitung fungsi tujuan semuanya dari setiap individu atau kromosom. Nah, ketiga adalah seleksi. Maka kita memilih induk baik crossover maupun mutasi, yaitu dengan seleksi yang sudah kita kenal tadi.
Nah, pemilih induk ini independen ini sebenarnya. Nanti tidak ada kaitan antara dua proses itu, yaitu induk mutasi dan induk reseptor seperti yang saya jelaskan tadi. Anda lihat di sini, proses seleksi ini kalau induk itu ada dua langkah sebenarnya. Yang pertama adalah memilih induk berdasarkan nilai fitness. Nah, yang seperti sudah saya terangkan, masa seleksi tadi itu fitnessnya yang menentukan. Semakin besar fitnessnya, semakin peluang terpilih semakin besar juga. Nah, berikutnya, langkah berikutnya adalah induk berdasarkan laju transfer atau laju mutasi, atau probabilitas transfer atau probabilitas mutasinya. Nanti ada dua langkah. Salah satu adalah berdasarkan fitnessnya. Ya, langkah kedua adalah berdasarkan kita ingin berapa individu yang akan muncul sebagai hasil dari proses crossover maupun mutasinya. Berikutnya adalah crossover, melakukan proses crossover yang sudah Anda kenal tadi. Ada beberapa crossover yang sudah saya jelaskan. Ini sebenarnya tujuan adalah induk adalah solusi, induk satu solusi, induk dua solusi, kita kombinasi akan dapat solusi baru. Tujuannya adalah itu, jadi kita punya solusi, maka kita kombinasi menjadi solusi baru. Itu adalah tujuan utamanya. Kemudian mutasi sama dengan proses crossover, tujuannya adalah untuk mendapat solusi baru. Kalau tadi dari dua dikombinasi, kita dapat solusi baru, maka ini dari satu kita buat solusi barunya dari satu individu tadi. Dan langkah keenam adalah maksudnya menggabung anak hasil crossover dan mutasi. Kita evaluasi sama dengan sebelumnya, itu menghitung fungsi tujuan atau bobot dari anak tersebut. Ya, Anda lihat, induk pertama itu terpilih 2, 5, 6, 9. Kemudian di induk kedua 2, 5, 6, 9 itu dihapus, itu yang hijau itu dihapus, maka sisanya itu dikopi ke anak, itu 4, 3, 1, 7, dan 8. Nah, dapat itu, maka nanti anak nanti akan ada tempat kosong, ada lokus kosong, nah itu diisi oleh yang pilih di induk yang pertama tadi, sesuai dengan urutannya 2, 5, 6, dan 9. Maka kita dapat anak yang pertama. Anak kedua itu kita lakukan dengan menaruh induk 2 di atas, induk 1 di bawah, kita akan punya anak yang kedua. Jadi ini berbeda dengan order. Ini adalah order base. Ini berikutnya adalah PBX, Position Based Crossover. Kita memilih himpunan lokus dari satu induk secara acak. Nah, kalau tadi itu subuntayan yang kita pilih dia jadi satu, itu menyatu. Jadi cuma kita pilih dua lokus, kita akan dapat subuntayan. Tapi kalau ini tidak, lihat di situ pilih himpunan lokus, berarti artinya apa? Kita memilih satu-satu. Misalnya ada 3 maka atau 5, maka kita pilih 5 secara acak lokus-lokusnya itu. Himpunan lokus, jadi lokusnya tidak berurutan langsung, tapi dia bisa loncat-loncat dari satu individu. Jadi kalau tadinya subuntayan, ya ini adalah lokus-lokus, himpunan lokus. Kemudian membentuk calon anak dengan mengcopy gen pada lokus tersebut pada lokus calon anak yang bersesuaian. Jadi yang dipilih tadi masuk ke anak. Oke. Kemudian dari induk yang kedua, nanti yang sama dengan nilainya yang ada di lokus itu yang masuk ke anak dihilangkan. Nah, nanti ya, seperti yang tadi sebelumnya, maka dengan order crossover, maka tempat kosong. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.